Apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bunda Di akan membahas apakah pakaian saya mengungkapkan diri saya yang sesungguhnya dan apa pesan yang tepat untuk hal ini. Ya, kita ini ada ilustrasi, sebuah ilustrasi yang bagus mengenai seorang anak remaja bernama Peggy. Peggy ini dia suatu ketika ingin memakai baju yang pendek, rok yang pendek sekali. Karena orang tuanya kolot dan tidak suka melihat Peggy memakai rok pendek, maka dia akhirnya dilarang oleh orang tuanya untuk memakai rok pendek. Karena menurut orang tuanya tidak sopan dan membahayakan buat si Peggy. Dan kita mungkin pernah ya menjadi pokok utama dalam pertengkaran antara orang tua dan anak, antara majikan dan karyawan, mengkritik pakaian yang kita pakai. Kadang mungkin pakaian itu terlalu ketat untuk dipakai seorang remaja, ataupun di saat bekerja mungkin tidak pantas untuk dipakai dalam saat bekerja. Lalu menurut kita bergaya, menurut mereka terlalu mungkin mencolok ya, mungkin menurut kita gaya, oh bagus loh ini roknya pendek, bagus, harus pakai kaos, mungkin seperti itu. Nah tapi bagi orang lain mungkin terlalu pendek, terlalu ketat buat tubuhnya, yang akhirnya mungkin membuat rangsang orang lain. Itu memang perlu kritikan dari orang lain. Lalu apa pesan yang tepat? Ketika kita menggunakan baju kita, sebetulnya itu menyatakan siapa diri kita, bagaimana perasaan kita mengenai diri sendiri. Ya, pakaian memberikan suatu pesan, suatu pernyataan kepada yang lain mengenai diri kita. Pakaian dapat menyatakan kesungguhan hati, kemantapan, standar moral yang tinggi, atau dapat menyerukan pemberontakan atau perasaan yang tidak puas. Pakaian bahkan dapat menjadi semacam tanda pengenal beberapa remaja menggunakan pakaian yang compang-camping, bergaya punk, terus menggunakan pakaian untuk menarik lawan jenis, untuk memberikan kesan umur yang lebih tua daripada umur yang sebenarnya. Jadi mudah dimengerti mengapa busana begitu penting bagi banyak remaja. Nah, kita juga diingatkan cara kita berpakaian besar pengaruhnya atas orang-orang yang kita temui dan sangat mempengaruhi cara mereka memperlakukan kita. Mungkin teman-teman sobat Bunda Di ini ketika kita melihat ke bank, kita melihat pegawai-pegawai bank itu pakainya rapi-rapi ya. Kemudian sepertinya berwibawa sekali. Kasirnya memakai baju seragam yang bagus, kemudian security atau bagian teller lainnya yang laki-laki memakai jas. Itu menunjukkan suatu kerapian yang enak dipandang, kemudian terkesan sopan seperti itu ya. Ya itulah cara kita memakai baju yang tepat. Mungkin di acara-acara formal tidak mungkin kita memakai baju renang atau seperti itu ya. Jadi kita bisa menempatkan diri bagaimana cara kita berpakaian. Mungkin di tempat formal kita bisa memakai batik atau baju berkerah, bukan kaos. Bahkan untuk ketika kita ibadah, kita pun harus berpakaian yang sopan karena kita menghadap Tuhan. Ketika kita menghadap presiden saja, kita pasti bingung bagaimana cara berpakaian yang rapi, yang sopan di hadapan presiden, apalagi kita menghadap ke Tuhan. Pasti kita harus lebih sopan, lebih bersahaja, lebih enak dipandang. Ya, tidak mengherankan bila orang tua kita memperhatikan cara kita berpakaian. Bagi mereka hal itu sangat penting, karena bukan karena selera pribadi, tetapi memberikan pesan yang tepat sebagai seorang yang seimbang dan bertanggung jawab. Dan juga cara berpakaian kita itu menunjukkan apa yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus bisa memilih, bisa memilah-semilah pakaian yang tepat
di tempat yang tepat. Jangan sampai kita salah kostum di dalam berpakaian. Yang pasti kita harus tetap menjaga harkat, martabat, apalagi sebagai wanita. Jangan sampai kita terkesan karena baju kita orang menilai negatif terhadap hidup kita. Jadi nanti pembahasan berikutnya kita akan membahas saya melakukan apa yang dilakukan teman-teman saya, atau kita punya prinsip pribadi dalam menentukan pakaian yang kita pakai. Salam Bunda Di.